Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Munawwarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat sama-sama berkumpul dalam rangka kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya tak lupa kita haturkan selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kelak akan memberikan syafaat kepada kita semua pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan malaikat juga bersalawat kepada beliau. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, serta apa Bu? Mudahkan lisanku agar mereka paham mendengar perkataanku. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya mendapatkan amanah dari Sahibul Bait, ibunda kita tercinta, Ibu War. Mudah-mudahan beliau menyampaikan materi hari ini, materi yang menurut saya cukup berat ya, artinya tidak mudah. Tetapi saya ingin mencoba menyampaikannya Bu, untuk kita sama-sama mempelajari Bu ya. Saya kemarin bercanda sama Bu War, beliau mengirim WA judulnya kehidupan setelah kematian. Berarti bagaimana keadaan kita di dalam kubur Bu. Saya bilang saya ini belum pengalaman, jadi belum bisa menyampaikan gitu ya. Tapi sekali lagi Allah melalui ayat-ayatnya menceritakan, menginformasikan kepada kita bagaimana sih sesungguhnya kehidupan setelah kematian. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengetahui bagaimana sih kondisi kita ketika kita berada di dalam kubur atau ketika kita berada di alam barzakh, saya ingin menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggulirkan waktu ini dengan memberikan kita 5 fase kehidupan. Pertama yaitu ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi Bu, di dunia ini. Kemudian dari kelahiran sampai menuju kepada kematian. Kemudian yang ketiga dari kelahiran sampai kepada kebangkitan Bu. Kemudian yang keempat dari kelahiran sampai kita dikumpulkan kembali. Dan yang kelima adalah dari kelahiran kita sampai Allah memastikan tempat kita, apakah kita akan masuk ke dalam surganya ataukah kita akan masuk ke dalam nerakanya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, kemudian tsumma ilaina turja'un. Setiap
jiwa itu pasti akan mengalami mati, dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Maka Allah juga mengatakan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila Allah Subhanahu wa taala akan mengambilmu, apabila Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawamu, maka kita tidak akan bisa mengatakan besok dulu, atau kita tidak bisa menunda keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil nyawa kita, Bu. Karena kita ini adalah semua milik Allah. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah akan mengambil nyawa kita, Allah tidak sembarangan mencabutnya, tetapi Allah memiliki malaikat yang bertugas untuk mencabut. Malaikat rahmah. Kalau bahasa kita di sini, kita diodok-odok dulu, Bu, sebelum meninggal itu ya. Kita diodok dulu oleh malaikat rahmah. Lalu kemudian datang malakul maut untuk mencabut nyawa kita. Lalu kemudian datang malaikat maut untuk mengambil jatah kita di dunia, Bu. Apa kata Allah, Bu? Allah mengatakan dalam surat Sajadah ayat 32, nanti dicek. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyerahkan urusan maut itu kepada malaikat maut. Maka Allah mengatakan hanya kepada Akulah kamu akan kembali. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah mencabut nyawa kita, Bu, ya, maka jadilah kita sebagai seorang mayit yang tidak lagi berada di dunia ini, ya, Bu, ya. Jadilah kita sebagai seorang mayit yang meninggalkan dunia ini. Maka kewajiban seorang muslim yang masih hidup adalah bagaimana dia menyelesaikan urusan kita sebagai seorang mayit. Dengan pertama, memandikan kita, kemudian mengkafani kita, lalu menguburkan kita, menyolatkan, Bu, ya. Setelah mengkafani, kemudian kita disolatkan, lalu menguburkan kita. Maka apa saja yang harus diperhatikan, Bu? Pertama, terkait dengan pakaian yang akan menjadi bekal kita di dalam kubur nanti. Maka yang harus sangat-sangat diperhatikan adalah bagaimana pakaian kita, Bu, yaitu bagaimana orang yang masih hidup mengkafani kita. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang terkait dengan kain kafan, Bu. Yang pertama, bahwa kita boleh membeli atau mempersiapkan kain kafan kita sebelum Allah memanggil, jika kita sudah memiliki kelapangan rezeki. Tujuannya apa, Bu? Tujuannya adalah agar kita mengingat mati. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan terkait dengan kain kafan, Bu, adalah membeli kain kafan terbaik. Terbaik itu yang mana, Bu? Kalau yang biasa kita lihat, itu kain kafan yang digunakan selama ini adalah kain kafan yang berjenis titoron namanya. Ibu pernah dengar kain titoron? Ya. Itu yang sudah kita kenal, kain titoron. Bentuknya sudah jelas, warnanya putih dan sedikit kasar. Tetapi ternyata tidak harus begitu, Bu.
Kain kafan yang dianggap bagus itu adalah kain kafan yang bermotif walaupun tidak berwarna. Nah, jadi kain kafan yang kategori bagus itu adalah kain kafan yang bermotif. Kalau dia bermotif, Bu, pasti dia akan lebih mahal ya dari segi harga, kemudian dari segi rasa dia lebih lembut. Jadi kalau kita punya rezeki berlebih, boleh untuk kita membeli kain kafan sebelum kita meninggal dunia. Tujuannya apa tadi, Bu? Untuk kita mengingat mati. Kemudian yang ketiga, Bu, kain kafan itu boleh dari bekas kita melaksanakan umroh atau boleh kita gunakan kain kafan yang dari bekas kita melaksanakan haji. Tapi ada syaratnya, Bu. Syaratnya adalah niat kita hanya dalam rangka bersyukur bahwa kain kafan yang kita gunakan setelah kita pakai untuk berihram itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghadap di Ka'bah. Tetapi jika misalnya niat kita menggunakan kain kafan itu dari kita berhaji agar orang tahu bahwa kita itu pernah umroh, bahwa kita pernah haji, maka sebaiknya jangan digunakan kain kafan yang bekas haji dan umroh. Jadi untuk menjaga hati kita, karena kita ini kan akan menghadap Allah, maka sebaiknya kita membeli saja, Bu, lebih aman ya. Kemudian yang keempat, dari Mu'az bin Jabal, beliau adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dalam perang Uhud, yang juga mengislamkan seluruh orang yang berada di kota Madinah waktu itu. Namun beliau tidak memiliki kain kafan. Lalu apa yang Rasulullah lakukan, Bu? Ketika Rasulullah menarik kain kafan Mu'az bin Jabal dari kepala kurang ke kaki, ya, ditarik ke kaki kurang ke kepala. Lalu apa yang Rasulullah lakukan? Yang Rasulullah lakukan adalah menutup kaki daripada Mu'az bin Jabal dengan rumput kering yang wangi, sewangi kasturi. Tetapi sekarang, Bu, di zaman yang luar biasa ini ya, hampir tidak ada orang yang kita katakan miskin dan tidak mampu membeli kain kafan ya, Bu ya. Karena semiskin apapun kita, tidak ada yang sampai tidak memiliki kain kafan. Berbeda sekali ketika dulu di zaman sahabat Nabi. Tetapi maksudnya, walaupun kita sekarang ini semua rata-rata orang yang mampu membeli kain kafan, tidak menutup kemungkinan di satu tempat nanti akan mengalami kekurangan, termasuk kondisi corona saat ini ya. Mungkin ada di pelosok desa sana yang kekurangan kain kafan, maka hal ini bisa kita lakukan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bu, menekankan kita untuk memperhatikan kain kafan, Bu? Karena Rasulullah pernah berkata begini, saya catat ini. Apabila kalian mengkafani saudara kalian, maka perhatikanlah kain kafannya. Itu artinya kita diminta untuk menyiapkan kain kafan terbaik. Mengapa kain kafan itu perlu untuk diperhatikan, Bu? Karena dia akan menjadi pakaian kebanggaan di dalam kubur. Nah, sekali lagi, mengapa Rasulullah menekankan kita untuk memperhatikan kain kafan atau menyiapkan kain kafan terbaik? Karena akan menjadi
kebanggaan di kubur. Karena di beberapa hadis dikatakan bahwa nanti kita akan bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita yang ada di dalam kubur dengan menggunakan kain kafan kita. Karena itu akan menjadi kebanggaan kita. Seperti kain ihram ya Bu ya. Bagi yang sudah haji, ya. Ada yang sudah haji Bu di sini, mohon maaf. Banyak ya. Nah, seperti itulah nanti kita akan bersilaturahmi di situ di dalam kubur, mencari saudara kita, mencari anak-anak kita, mencari orang-orang mukmin dengan menggunakan pakaian kebanggaan, yaitu kain kafan. Itu alasan mengapa kita diminta mencari kafan yang terbaik. Lalu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita masuk pada bagaimana sih kita di alam kubur nanti. Biasanya kita Bu, kalau mendengar kubur itu ngeri tak Bu? Ngeri, takut, was-was, sehingga takut mati rasanya. Iya. Ada Bu perasaan kita takut mati dan cinta dunia? Insya Allah tidak Bu ya. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang takut mati dan cinta dunia atau waham. Waham itu adalah orang yang cinta dunia. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sih kondisi kita nanti ketika kita berada di alam kubur? Kalau kita berada di alam kubur itu artinya kita melakukan kita menjalani hidup setelah mati. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau di dalam kubur nanti apa yang terjadi? Sebelum saya menceritakan hadis Rasulullah SAW bagaimana kita hidup, saya ingin menyampaikan satu ayat dulu tentang bagaimana nasib orang-orang kafir ketika dia berada dalam kubur. Lalu nanti kita akan tahu bagaimana sih nasib orang mukmin ketika berada di dalam kubur. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumus sa'ah udkhilu ala fir'auna asyaddal 'azab. Tak konsen ya Bu ya. Saya hadap sana, Ibu juga hadap sana. Jadi dalam surat Ghafir Allah mengatakan bagaimana kondisi orang-orang kafir ketika dia berada di dalam kubur Ibu. Apa artinya? Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang. Petang itu ini jam segini nih petang Bu ya. Artinya siang, sore itu diperlihatkan. Pagi dan petang Bu diperlihatkan neraka kepada orang-orang kafir ya. Kemudian dan pada hari terjadinya kiamat, lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke neraka Jahannam dengan azab yang keras. Fir'aun itu gambaran siapa Bu? Orang-orang kafir. Kalau sekarang banyak nak Fir'aun Bu? Banyak nak Fir'aun? Banyak Bu. Mengaku muslim tapi perilakunya Fir'aun. Pertama dia tidak sholat. Ada Bu? Sudah tidak sholat mengaku diri hebat. Itulah Fir'aun masa kini. Kita lanjut apa mau lihat sana dulu? Saya lihat ibu-ibu semua ada sana. Tidak fokus. Ya, jadi begitu janji Allah Bu, akan diperlihatkan neraka setiap pagi dan petang. Ibu, saya mau bertanya, kita melihat api di dapur Bu, 1 jam saja kuat nggak Bu?
Kita melihat api 1 jam saja di dapur, kuat tidak? Tidak kuat. Bagaimana kalau misalnya seharian, kemudian sepanjang hidup kita dikubur sampai hari kiamat, kata Allah. Gimana Bu? Kuat tidak? Kuat enggak Bu? Tidak kuat. Lalu setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kita kondisi neraka pagi dan petang, Allah juga perlihatkan kita bagaimana siksa di neraka pagi dan petang. Allah tidak jelaskan di sini 1 minggu tidak, 1 bulan tidak, 6 bulan tidak, 1 tahun tidak, tapi apa Bu? Sampai hari kiamat. Dengan azab yang bagaimana Bu? Dengan azab yang keras. Nanti Ibu buka di rumah surat Ghafir ayat 46. Lalu kemudian terkait dengan masalah ini Bu, Rasulullah SAW mengatakan fazuku, maaf, dalam surat Sajadah ya, ayat 14 Allah mengatakan, maka ayat surat Sajadah itu ayat 32, ayat 11 Allah mengatakan, fadzuqu bima nasitum liqa'i yaumikum hadza inna nasinakum wa dzuqu azabal khuldi bima kuntum ta'lamun. Apa kata Allah Bu? Maka rasakanlah olehmu azab ini disebabkan kamu melalaikan pertemuan hari ini. Maksudnya pertemuan di dalam kubur. Kemudian sesungguhnya kami pun melupakan kamu karena kamu melupakan kami, kata Allah. Jadi kita itu sudah lupa Bu sama Allah, sehingga Allah juga melupakan kita. Maka terimalah azab pada hari ini. Terus apa kata Allah Bu? Dan rasakan azab yang kekal atas apa yang kamu kerjakan. Dalam surat Sajadah ayat 32, surat 32 ayat 11 tidak dijelaskan tentang orang kafir Bu, tetapi orang-orang yang melupakan Allah. Berarti siapa Bu? Termasuk kita, orang-orang mukmin yang tidak ingat sama Allah. Allah suruh kita Bu sholat 5 waktu, kita hanya kerjakan 3 waktu. Ya, Allah suruh kita tepat waktu, tapi kita rubah Bu waktunya. Sholat subuh dikerjakan duha, sholat zuhur dikerjakan asar, sholat asar dikerjakan maghrib, maghrib dikerjakan isya, isya nanti pas mau tidur. Tergolong kita orang yang mana Bu? Orang yang melalaikan perintah Allah. Lalu apa kata Allah? Kamu lupa sama aku, maka aku akan lupa sama kamu. Mohon maaf Bu, kita mesti jujur ya hari ini. Masih ada enggak kita yang sholatnya tidak beres? Masih Bu ya? Ya, masih ada enggak sholat kita yang bolong-bolong? Kalau bolong tidak Bu ya, jangan pernah ada yang bolong. Karena Allah kan sudah mengajari kita Bu, dalam kondisi apapun Allah kasih kita ilmu bagaimana menjamaknya, bagaimana mengkosornya. Nah ini baru masih seputar sholat Bu. Bagaimana dengan perintah Allah yang lain Bu? Saya mau bertanya lagi, dan kita mesti jujur Bu. Mohon maaf, ini yang termasuk azab-azab kubur yang kita anggap sederhana, sepele, tetapi itu yang paling berat. Masih ada enggak Bu? Yang kita ini berhubungan dengan rentenir,
Kalau bulan dulu masih ada ya, tetapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azab-azab yang mengerikan itu ini. Salah satu di antaranya adalah riba. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sangat jelas tadi bagaimana kondisi orang-orang kafir ketika berada di dalam kubur, Bu. Jadi prosesnya begini. Ini kita mulai cerita ya tentang bagaimana proses kita masuk ke dalam kubur. Bagaimana sambutan Allah kepada kita ketika kita baru masuk ke alam kubur. Jadi Rasulullah SAW suatu ketika beliau menguburkan seorang sahabat yang meninggal dunia, setelah selesai dikuburkan, Rasulullah duduk berada di samping kuburan sahabat yang tepat posisinya berada di dekat kepala. Lalu para sahabat yang lain mengikuti Rasulullah SAW mengelilingi kuburan sahabat tersebut. Apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW, Ibu? Yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil kubri. Allahumma inni a'udzubika min azabil kubri. Allahumma inni a'udzubika min azabil kubri. Ya Allah, jauhkanlah aku, jauhkanlah kami dari azab kubur. Begitu Rasulullah berdoa sampai tiga kali. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang kafir atau orang-orang mukmin yang melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dicabut nyawanya dan dihantar ke kuburannya, Bu, apa yang terjadi? Malaikat maut sangat tidak suka kepada mayit tersebut. Ya. Lalu malaikat semua seperti menghina ya. Seperti menghina. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ini mengatakan, ruh siapa yang bau sekali, ruh siapa yang menjijikkan ini. Allah Subhanahu wa taala menutup pintu langit pertama, Bu. Allah tutup pintu langit yang kedua, Allah tutup pintu langit yang ketiga, sampai Allah tutup pintu langit yang ketujuh. Karena tidak sudi, Bu, ada ruh yang sangat busuk baunya dan yang sangat menjijikkan. Tutup pintu surga, tutup ketujuh pintu langit. Tapi Bu, bagaimana dengan orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Bu? Perlakuan Allah Subhanahu wa taala sangat berbeda. Jadi Rasulullah SAW menceritakan kondisi orang yang baru datang atau mayit yang baru datang ke kubur. Itu adalah begitu dia dibaringkan di kuburan, yang menemaninya siapa, Bu? Amal sholatnya berada di atas kepala, amal puasanya berada di kanan, amal kirinya berada di kiri, amal zakatnya berada di kiri, kemudian amalan-amalan soleh yang lainnya seperti bersedekah, Bu, kemudian berinfak, kemudian bersilaturahmi, menolong sesama, berada mengiringi kakinya. Lalu apa yang Allah lakukan, Bu? Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya yang begitu panjang, kalau kita bacakan hadisnya saja waktu kita tidak cukup. Jadi saya ceritakan maknanya saja, Bu, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga di bawah kaki kita, Bu. Allah bukakan pintu surga. Lalu Allah perintahkan malaikat untuk mengangkat roh kita. Ketika Allah memerintahkan malaikat mengangkat roh kita, maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit yang pertama, Allah buka pintu langit yang kedua, Allah buka pintu langit yang ketiga, sampai Allah buka semua pintu langitnya sampai pintu langit yang ketujuh. Pintu langit yang ketujuh adalah tempat bersemayamnya Allah. Pintu langit yang ketujuh itu, Bu, tempat arasnya Allah. Jadi nanti kalau orang mukmin yang selalu taat menjalankan perintah Allah, Bu, nanti
diboyong roh kita, dan malaikat mengatakan, ya Allah, ini roh siapa? Kok harum sekali? Kok wanginya lebih wangi dari kasturi? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah membukakan pintu langit yang ketujuh, dibawa roh kita menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memanggil nama kita dengan panggilan yang sangat bagus. Sebagaimana Allah punya nama, Bu, ya. Berapa nama Allah yang terbaik? 99. Maka Allah juga memanggil nama kita dengan panggilan nama yang terbaik. Karena melihat roh kita ini harum, ya, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslimah, lalu Allah mengatakan, catat wahai malaikat hambaku ini di kitab Illiyin. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk mempersatukan kembali roh kita ke jasad kita. Lalu kita dibaringkan kembali, ya. Ketika kita masih di dalam kubur, datanglah dua malaikat yang berkata, ma rabbuka. Kira-kira kita bisa jawab nggak, Bu? Ma rabbuka, jawab, Bu. Allahu Rabbi. Kemudian malaikat bertanya lagi, siapa orang yang berada di tengah-tengah kalian? Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Dijawab, Bu. Kemudian malaikat mengeluarkan satu buah bentuk Al-Quran dan ditanyakan kepada sang mayit, apa ini? Itu adalah ayat-ayat Allah yang selalu aku baca dan selalu aku amalkan. Maka ketika menjawab sang mayit apa yang ditanyakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muncul suara dari langit, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, hamparkan surga di hadapannya, buka pintu surga untuknya. Lalu kemudian malaikat datang, Bu. Ketika malaikat datang, kemudian mayit berkata, wih, siapa engkau? Kenapa engkau datang dengan wajah yang berseri-seri? Lalu malaikat berkata, aku adalah amalmu. Aku ini amal solehmu ketika kamu berada di dunia. Ya, ini bukan cerita ngarang, Bu. Ini hadis Rasul. Aku ini adalah amal solehmu. Lalu setelah diinformasikan bahwa itu adalah amalnya, berbahagialah sang mayit, lalu mengatakan, wahai lelaki, gitu ya, wahai malaikat, datangkan kepadaku hari kiamat. Karena dia melihat yang bagus-bagus, Bu, seorang mukmin ini ingin didatangkan hari kiamat. Kalau kita kan ngeri, Bu, ya, dengar kiamat itu. Tapi begitu disaksikan amal kebaikannya dihamparkan seperti hamparan surga, dia minta hari kiamat. Kenapa minta hari kiamat, Bu? Ingin segera bertemu dengan saudara-saudaranya, ingin segera bertemu dengan anak dan cucunya, dan ingin segera berkumpul dengan harta benda. Jadi itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana keadaan orang-orang mukmin ketika berada di dalam kubur. Jadi ibu, kita nih orang yang selalu menjalankan perintah Allah ini, Bu, tidak usah khawatir dengan kematian, ya, Bu. Jadi jangan bilang, waduh, gimana ini kalau saya mati duluan, anak saya belum ada yang kuliah, hutang saya belum lunas. Repot, Bu, kalau begitu. Lebih baik yang kita pikirkan hari ini adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan dan mempersembahkan amal-amal soleh kita. Ibu mau tahu surga kayak gimana, Bu? Mau diceritain, Bu? Cerita tentang surga itu sangat banyak di dalam Al-Quran, Bu. Tapi saya ingin sedikit saja gambarannya, ya. Itu ada di surat Al-Waqi'ah. Saya buka surat Al-Waqi'ah, Bu, ya. Sedikit saja. Kan tadi Allah bilang, Bu,
langsung dihamparkan surga. Ketika kita berada di kubur itu langsung dihamparkan surga. Diperlihatkan, tidak pakai besok-besok ya Bu ya, tidak pakai lusa. Langsung Allah bilang tadi dalam surat apa Bu? Hamparan atau gambaran surga sedikit saja dalam surat Al-Waqiah. Di sini indah waqa'atil waqi'ah, saya mulai dari ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Jadi ashabul maimanah itu yaitu golongan kanan. Siapakah golongan kanan itu Bu? Golongan kanan itu adalah golongan orang-orang yang beriman. Termasuk kita golongan kanan enggak Bu? Golongan kanan. Karena kita ini orang-orang yang beriman. Lalu kemudian ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Saya lanjut. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Orang-orang mas'amah itu adalah golongan kiri. Orang kiri itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, orang-orang yang lalai tadi, ya, yang disebutkan dalam surat As-Sajdah. Lalu kemudian wasabiqun as-sabiqun, yaitu orang-orang yang pertama kali beriman. Wasabiqun as-sabiqun, siapa orang-orang yang pertama kali beriman? Orang-orang yang mendahulu, lebih awal daripada kita. Ulaikal muqarrabun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang muqarrabun. Siapa orang-orang muqarrabun Bu? Orang-orang yang dekat kepada Allah. Lalu kalau kita dekat kepada Allah Bu, bagaimana Bu? Fi jannatin na'im. Kalau kita dekat kepada Allah Bu, maka kita diberikan surga yang penuh kenikmatan. Fi jannatin na'im, thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Sebagian besar Bu yang beriman daripada orang-orang yang tidak beriman, yang akan menikmati jannatun na'im ini. Kemudian apa katanya lagi Bu? Ala sururim maudun. Ala sururim maudun. Jadi nanti Bu, di surga itu kita akan duduk di atas kasur, di atas hamparan dipan yang terbuat dari emas dan permata. Bu, ada yang punya dipan emas dan permata Bu? Ada Bu, ada di Maluku, ya, di Maluku. Rumahnya terbuat semua dari emas Bu. Mengapa beliau itu yang diamanahi Bu? Karena semua niatnya itu untuk memperbaiki orang-orang Maluku. Rumahnya semua dari emas, lantai bawah, lantai atas emas. Orangnya ya begitu-begitu saja rupanya Bu. Tidak seperti emas ya, sama seperti kita. Itu Allah amanahi Bu kepada beliau. Ada Bu, tapi tidak seperti emas di surga. Lalu lanjutan ayatnya, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Kemudian mereka duduk berhadap-hadapan Bu. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Kemudian kita itu nanti dikelilingi oleh pemuda-pemuda yang tidak tua Bu, ya, pemuda-pemuda yang tidak menua. Dia muda terus, itu yang akan mengelilingi kita. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Lanjutannya Bu, bi aqwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Kemudian nanti kalau kita mau minum, dibawakan air dengan menggunakan seloki yang isinya berasal dari air surga yang mengalir. Seloki itu Bu yang seperti piala Bu ya, yang tidak ada seloki di dunia. Itu sedikit saja gambaran tentang surga. Sedikit saja Bu, baru seberapa saja. Belum lagi nanti Allah menceritakan tentang surga yang sesungguhnya dalam surat Muhammad.
Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu kita masih tidak, Bu? Masih. Nah, mungkin kita tanya jawab selesai. Iya. Oh iya. Ya. Ya. Saya lanjutkan sedikit, bisa, Bu? Bisa. Oke. Sebelum kita tanya jawab, saya lanjutkan sedikit, Bu. Oh, tinggal 3 menit ini. Saya dikasih waktu tinggal 5 menit ya. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Alladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah sebaik-baik makhluk. Lalu bagaimana ganjaran orang yang baik, Bu? Lanjutannya, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiyah. Jadi janji Allah yang terakhir ini, jazaa'uhum, bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ganjarannya adalah jazaa'uhum 'inda rabbihim, di sisi Tuhannya itu jannatu adnin, adalah surga Aden, Bu. Apa surga Aden itu, Bu? Surga Aden itu kan kebanyakan di sana ditempati oleh orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Ya. Surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada orang mukmin itu, dan orang mukmin itu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa lanjutannya? Ulaika hum, apa tadi? Wa radu'an dzalika liman khasyiyah. Ya. Maka itulah janji-janji Allah kepada orang-orang mukmin, Bu. Nah, setelah ini, Bu, surga kubur itu masih ngeri atau tidak, Bu? Masih ngeri ya, Bu? Masih. Sebentar, Bu. Kalau kita itu punya amal soleh, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa nanti kubur kita itu tidak lagi sesempit yang kita lihat, Bu. Allah langsung akan lapangkan dan membuat dia bersinar sejauh mata memandang. Jadi saya juga sekarang berkurang ngerinya mendengar kata kubur, Bu. Karena sesungguhnya kita akan dipertemukan oleh saudara-saudara kita seagama dan saudara-saudara kita yang sesungguhnya. Ibu-ibu, saya pikir ini sudah 5 menit waktu yang sudah diberikan. Saya akhiri dulu, Bu. Nanti mungkin ada di antara kita yang akan bertanya atau mungkin menambahkan dari materi yang saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wad dunya wa ahli wa mali. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya pertemuan kita ini dilimpahi keberkahan, maka mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.